Pernah nggak sih kalian bingung memilih antara aftermarket atau OEM untuk suku cadang kendaraan? Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda, dan dalam video ini kita akan membahas perbedaan antara keduanya. Pertama, mari kita bahas tentang OEM. OEM atau Original Equipment Manufacturer adalah suku cadang yang diproduksi oleh pabrikan kendaraan dan digunakan pada kendaraan saat pertama kali diproduksi. Keuntungan dari menggunakan suku cadang OEM adalah kalian dapat yakin suku cadang tersebut cocok dengan kendaraan kalian secara sempurna dan kualitasnya pun dijamin. Namun, kelemahan dari suku cadang OEM adalah harganya yang relatif mahal. Jika kendaraan kalian sudah tidak lagi dalam garansi, kalian mungkin merasa bahwa biaya penggunaan suku cadang OEM tidak sepadan dengan harganya. Analogi OEM dapat dibandingkan dengan sebuah restoran yang menyajikan makanan dengan resep yang telah teruji dan dijamin kualitasnya oleh pihak restoran itu sendiri. Seperti halnya suku cadang OEM yang diproduksi oleh pabrikan kendaraan, restoran tersebut menggunakan bahan-bahan dan juga resep yang telah diuji secara menyeluruh untuk menciptakan rasa dan kualitas makanan yang konsisten. Dalam hal ini, konsumen dapat yakin bahwa makanan yang mereka pesan memiliki standar kualitas yang dijamin oleh restoran, sebagaimana suku cadang OEM yang dijamin kualitasnya oleh produsen kendaraan. Meskipun harga yang ditawarkan oleh restoran mungkin lebih mahal, konsumen dapat yakin bahwa mereka akan mendapatkan makanan yang enak dan berkualitas. Demikian juga dengan suku cadang OEM. Meskipun harganya relatif mahal, konsumen dapat yakin bahwa suku cadang tersebut sesuai dengan spesifikasi kendaraan dan memiliki kualitas yang dijamin oleh pabrikan. Sekarang mari kita beralih ke aftermarket. Aftermarket adalah suku cadang yang diproduksi oleh perusahaan yang bukan produsen asli kendaraan. Keuntungan dari aftermarket adalah harga yang lebih murah dan tersedianya banyak pilihan untuk merek dan kualitas yang berbeda. Namun kelemahan dari aftermarket adalah kualitas yang tidak selalu dijamin dan sulit untuk menemukan suku cadang yang cocok dengan kendaraan kalian. Kalian juga harus hati-hati memilih aftermarket karena beberapa perusahaan menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan standar kualitas yang baik. Analogi aftermarket dapat dibandingkan dengan pasar tradisional, di mana terdapat banyak pedagang yang menawarkan barang-barang yang berbeda dengan harga yang bervariasi. Seperti halnya pasar tradisional, aftermarket juga menawarkan banyak pilihan suku cadang kendaraan dengan merek dan kualitas yang berbeda pula, dengan harga yang lebih terjangkau daripada suku cadang OEM. Namun, seperti halnya pasar tradisional, kualitas suku cadang aftermarket tidak selalu terjamin dan dapat bervariasi dari satu merek ke merek lainnya. Sebagaimana pedagang di pasar tradisional, beberapa produsen suku cadang aftermarket menghasilkan produk yang kurang berkualitas, sementara yang lainnya dapat memberikan kualitas yang baik. Oleh karena itu, kalian harus berhati-hati dalam memilih suku cadang aftermarket dan melakukan riset terlebih dahulu sebelum membeli produk. Meskipun harga yang ditawarkan oleh pasar tradisional mungkin lebih murah, konsumen harus siap untuk mengambil resiko karena kualitas produk tidak selalu terjamin. Demikian juga dengan suku cadang aftermarket. Meskipun harganya lebih terjangkau daripada suku cadang OEM, kalian harus berhati-hati dalam memilih merek dan memeriksa kualitas produk sebelum memasangnya ke kendaraan kalian. Jika kalian masih bingung perbedaan antara OEM dan aftermarket, gue kasih contoh yang lain. Part OEM itu selalu memiliki part number dan biasanya didapatkan di dealer resmi. Sedangkan part seperti RCB, KTC, BRT itu adalah part aftermarketnya ya. Sebuah perusahaan mobil seperti Toyota menggunakan merek NK sebagai OEM peleknya. Sedangkan merek seperti HSR itu merupakan part aftermarketnya. Handle rem yang dijual di dealer resmi sepeda motor adalah OEM, sedangkan handle rem seperti KTC, RCB merupakan aftermarketnya. Noken as yang dijual di dealer resmi adalah OEM, sedangkan noken as seperti BRT itu merupakan aftermarketnya. Kaliper yang dijual di dealer resmi adalah OEM, sedangkan kaliper dari Nissin Samurai itu merupakan aftermarketnya. Apakah kualitas aftermarket lebih buruk dari OEM? Jawabannya adalah tidak selalu. Kualitas suku cadang aftermarket dapat bervariasi dari satu merek ke merek lainnya, dan tidak selalu lebih buruk daripada OEM. Ada beberapa merek suku cadang aftermarket yang berkualitas tinggi dan dapat bersaing dengan suku cadang OEM dalam hal kualitas dan performa. Namun karena aftermarket tidak diuji oleh pabrikan kendaraan dan tidak dijamin oleh mereka, resiko membeli suku cadang aftermarket dengan kualitas yang buruk lebih tinggi daripada membeli suku cadang OEM. Oleh karena itu penting bagi kalian untuk memeriksa merek, kualitas, dan reputasi produsen suku cadang aftermarket sebelum membeli dan memasangnya ke kendaraan kalian. Selain itu, ada juga beberapa suku cadang aftermarket yang dirancang untuk meningkatkan performa dan kualitas kendaraan lebih dari OEM. Jadi jawabannya, tidak selalu benar bahwa suku cadang aftermarket selalu buruk kualitasnya. Kenapa sih ada part aftermarket padahal sudah ada OEM? Part aftermarket adalah bagian pengganti yang diproduksi oleh pihak ketiga, bukan oleh produsen asli. Alasan utama mengapa ada part aftermarket adalah untuk memberikan opsi kepada konsumen
konsumen dalam hal harga dan juga kualitas. Beberapa konsumen mungkin memilih untuk menggunakan part aftermarket karena harganya lebih murah daripada part OEM, atau karena mereka ingin mengupgrade performa atau gaya kendaraan mereka dengan part yang tidak tersedia dari produsen asli. Di sisi lain, beberapa konsumen mungkin memilih untuk tetap menggunakan part OEM karena mereka percaya bahwa part OEM menawarkan kualitas dan keandalan yang lebih baik, atau karena mereka ingin mempertahankan garansi kendaraan mereka. Secara umum, kehadiran part aftermarket memberikan opsi yang lebih banyak kepada konsumen dan memacu persaingan di antara produsen part untuk menghasilkan produk yang lebih baik dan lebih terjangkau. Perlu diingat bahwa beberapa produsen aftermarket mungkin mencoba meniru desain atau kemasan suku cadang OEM untuk memperlihatkan produk mereka seolah-olah merupakan suku cadang OEM. Beda fisik suku cadang OEM dan aftermarket dapat bervariasi tergantung pada jenis komponen dan merek. Namun ada beberapa hal yang dapat diperhatikan untuk membantu membedakan antara suku cadang OEM dan aftermarket dari segi fisik. Yang pertama dari kemasan. Suku cadang OEM biasanya dikemas dengan bungkus atau label yang mencantumkan logo atau merek kendaraan asli. Sementara aftermarket biasanya tidak memiliki logo atau merek asli pada kemasannya. Kemudian dari desain, suku cadang OEM biasanya memiliki desain yang sama dengan komponen asli yang terpasang di kendaraan. Sementara aftermarket mungkin memiliki desain yang sedikit berbeda atau bahkan sangat berbeda. Kemudian dari segi warna, suku cadang OEM biasanya memiliki warna dan finishing yang sama dengan komponen asli yang terpasang di kendaraan. Sedangkan aftermarket mungkin memiliki warna dan finishing yang berbeda. Kemudian dari ukuran, suku cadang OEM biasanya memiliki ukuran dan dimensi yang sama dengan komponen asli yang terpasang. Sedangkan aftermarket mungkin memiliki ukuran yang sedikit berbeda atau bahkan sangat berbeda. Yang terakhir terkait dengan identifikasi nomor part. Nomor suku cadang OEM biasanya dicetak pada komponen itu sendiri, sedangkan aftermarket mungkin tidak memiliki nomor suku cadang yang tercetak atau nomor tersebut berbeda dengan nomor OEM. Menggunakan suku cadang OEM tidak selalu diperlukan, tetapi dianggap sebagai pilihan terbaik untuk memastikan keamanan dan kinerja kendaraan. Menggunakan suku cadang OEM juga dapat membantu mempertahankan garansi dan memperpanjang umur kendaraan. Jadi kesimpulan singkat mengenai kelebihan dan kekurangan aftermarket dan juga OEM. Yang pertama, kelebihan aftermarket, harganya lebih terjangkau daripada OEM. Kemudian tersedia banyak pilihan merek dan variasi, serta beberapa produsen aftermarket menawarkan kualitas dan performa yang setara dengan OEM. Untuk kekurangan aftermarket, kualitas dan keandalan suku cadangnya dapat bervariasi tergantung pada produsennya, dan beberapa produk mungkin tidak memenuhi standar OEM. Kemudian untuk kelebihan OEM, suku cadang OEM biasanya lebih berkualitas, lebih andal, dan memenuhi standar produksi yang ketat. Untuk kekurangan OEM, harganya lebih mahal daripada aftermarket. Variasi merek dan jenis suku cadangnya terbatas, dan terkadang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memesan dan mendapatkan suku cadang. Itulah perbedaan antara aftermarket dan juga OEM. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam memilih suku cadang yang tepat untuk kendaraan kalian. Jangan lupa support terus channel ini dengan like, share, dan juga subscribe. Nantikan video gue selanjutnya.